Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Apa kabar bunda-bunda semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat dalam membersamai keluarga di rumah. Di video kali ini masih tentang seputaran kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak ya teman-teman. Jadi di sini saya hari ini mau bersih-bersih dapur, mumpung lagi libur, anak-anak juga ada di rumah. Jadi sekarang waktunya saya beres-beres dapur. Dan sepertinya banyak yang harus disortir dan untuk disingkirkan, untuk dibuang ya, supaya tidak terlalu bikin banyak yang berjejer-jejer, itu perabotan yang sudah tidak terpakai dan bahan-bahan makanan yang sudah melewati batas waktu konsumsi. Karena dapur adalah kantornya ibu-ibu di rumah, jadi sebisa mungkin membuat dapur itu nyaman, meskipun tidak mewah ya teman-teman, tapi rapi dan bersih. Itu sudah bikin kita betah untuk masak dan beraktivitas di dapur. Seperti biasa juga kalau ada anak-anak di rumah, keluarga kecil kita lengkap di rumah ya pas lagi libur. Jadi kita pasti masak-masak, dan masak-masak itu sangat nyaman sekali kalau semua perabot, semua bahan-bahan yang mau dipakai itu ada tersedia ya teman-teman, dan juga tempatnya sudah pada bersih-bersih. Dan ini kebetulan semua tempat-tempatnya kotor, sudah berdebu ya, ada bekas cipratan-cipratan minyak, dinding-dindingnya juga sudah sangat kotor. Jadi waktunya saya bersihkan dulu hari ini teman-teman ya. Meskipun menyita banyak waktu, tapi saya tetap semangat. Dan hari ini sepertinya kita sambil masak-masak juga, supaya sambil setelah pekerjaan selesai nanti masaknya juga beres dan kita bisa makan. Jadi sekarang itu berawal dari bersih-bersih dinding-dinding dapur yang sudah sangat kotor sekali. Jadi sini saya bersihkan pakai cairan sabun ya, biar minyak-minyaknya hilang teman-teman. Kalau tidak pakai sabun nanti minyaknya malah menyebar kemana-mana. Jadi kita tetap pakai sunlight dan dibersihkan dengan busa aja. Tidak perlu disiram-siram ya, supaya tidak membasahi tempat-tempat lain. Setelah itu saya mencuci semua perabot yang bergantungan di dinding. Tadinya yang bergantungan di dinding ya, saya cuci semua karena sebagian ada yang tidak terlalu aktif dipakai. Jadi saya cuci dulu. Kebetulan sudah sangat kotor dan berdebu, jadi pokoknya semuanya hari ini dibersihkan sampai benar-benar bersih. Jadi ini kalau misalnya itu saya biasanya pas kebetulan lagi sedikit cucian piring, biasanya saya langsung cuci ya semuanya yang bergantungan itu, karena kalau terlalu lama langsung dipakai juga sangat kotor teman-teman. Jadi harus dibersihkan dulu, meskipun tidak terlalu sering dipakai, tapi harus sering dicuci supaya nanti suatu saat kita pakai tidak terlalu kotor sekali teman-teman ya. Dan sambil mencuci-cuci kita bereskan juga semua cucian piring yang ada. Jadi nanti setelah itu baru kita cuci semua toples-toples yang sudah sangat kotor. Setelah itu kita ganti tempatnya dan kita refill teman-teman ya. Nah ini dia, kita lanjut lagi, kita beres-beres dan kita cuci-cuci rak yang ada di dinding tadi teman-teman. Sangat berminyak sekali ya, dan mencucinya itu memang harus butuh waktu karena dia melepaskan pakai baut. Jadi harus pakai obeng-obeng dulu teman-teman ya. Jadi kita bertukang-tukang dulu baru bisa terlepas, tidak hanya terkait seperti itu ya. Jadi harus diputar pakai obeng dulu baru bisa dilepas, dan setelah itu kita cuci. Sekarang sudah tampak putih dan kita pasang lagi dia di dinding teman-teman, buat menaruh toples-toples untuk bumbu-bumbu ya. Jadi ini saya lakukan dengan sendirinya saja, kebetulan mudah saja ya teman-teman. Kalau sulit biasanya saya minta bantu Pak suami. Nah sekarang kita isi-isi toplesnya dengan semua yang dibutuhkan di dapur ya, untuk keseharian seperti tepung roti dan lain-lain sebagainya. Dan ini adalah refill time, jadi semua dilengkapi supaya nanti kalau masak-masak semuanya bahan-bahannya lengkap teman-teman ya. Kayak tepung ini kan memang sangat terpakai sekali kalau mau bikin perkedel, menggoreng pisang dan lain-lain sebagainya. Jadi semua harus disiapkan di dapur, jadi nanti tinggal ambil-ambil saja teman-teman. Ini sangat saya perhatikan sekali ya. Biasanya kalau sudah kosong, sebelum kosong sih sebenarnya saya sudah beli lagi. Dan
tepung-tepungan dan tepung beras juga saya siapkan untuk beberapa bahan makanan yang dimasak menggunakan ini ya. Atau biasanya anak-anak bisa minta bikin bubur sumsum teman-teman. Nah, tepung berasnya sudah tersedia. Jadi kita tinggal ambil-ambil saja. Ini tidak apa-apa dibuka, asal ditaruh di tempat yang tertutup ya teman-teman, seperti toples-toples seperti ini. Jadi nanti biar tersusun rapi. Kalau masih dengan bungkusan di dalam lemari penuh ya teman-teman. Saya tidak terlalu punya lemari yang besar, tidak ada lemari yang besar untuk menyediakan bahan makanan yang masih terbungkus. Jadi semuanya saya simpan sini saja karena kebetulan dia sangat terpakai sekali. Jadi paling tidak sampai sebulan habis lagi, isi lagi yang baru. Dan ini adalah kebutuhan utama yang ada di dapur, yaitu garam ya teman-teman. Jadi saya pakai garam meja yang belinya di Indomaret. Kebetulan itu garamnya bagus ya, kering dan halus, tidak basah begitu ya. Kalau saya sudah suka pakai garam yang kayak basah-basah begitu, kayak rasa kayak gimana begitu ya. Jadi saya pakai garam meja saja, cukup dengan harga 9.000 sudah dapat satu bungkus yang beratnya kira-kira 400 mg. Ini kita isi di toples-toples kecil saja ya. Setelah itu kita lanjut, ini penyedap rasa. Bumbu kaldu dari Royco ya buat masak-masak. Tapi kalau masak makanan anak-anak saya biasanya tidak pakai ini. Jadi satu bungkus itu bisa sampai 2 bulan ya teman-teman. Kadang sudah sampai lembab di dalam toples dan akhirnya saya buang. Yang penting ada tersedia. Kalau makanan orang dewasa oke, saya pakai Royco sedikit. Tapi kalau untuk anak-anak memang saya tidak pakai Royco sama sekali ya, atau MSG. Ini juga adalah bumbu dapur, yaitu ketumbar buat masak hari-hari ya. Kalau bikin opor ayam dan lain-lain semua sudah tersedia. Dan kita lanjut refill ini jintan ya teman-teman, buat masak-masak juga, masak-masak daging dan ayam seperti itu. Yang penting sudah tersedia saja. Saya sebenarnya harus dihalusi ya, cuman saya malas menghalusinya, harus dirasangrai dulu biar enak. Tapi nanti mau masak baru kita sangrai dan kita haluskan. Dan sekarang waktunya untuk mengganti toples-toples yang ada ini dengan toples yang baru, dan toples yang lama kita cuci dan kita simpan teman-teman ya, buat tempat-tempat makanan yang lain atau buat tempat kerupuk juga bisa. Jadi terigu kita isi, masih lanjutan dengan terigu yang tadi. Ini terigu yang sudah terbuka ya, yang sudah sekitar 2 mingguan terbuka, saya satukan dalam sini. Dan yang di toples yang satunya itu tadi itu yang memang yang masih baru ya. Jadi nanti kalau kita mau pakai, kita pakai yang sudah terbuka lebih dahulu biar tidak terlalu lama dia terbuka dan tidak terpakai, akhirnya nanti rasanya berubah. Jadi kita dahulukan yang sudah terbuka. Sekarang kita lanjut bersih-bersih rumah lagi teman-teman. Jadi saya bereskan dapur tadi, di depan belum sempat dibereskan. Pokoknya yang penting di dapur sudah oke. Kita lanjut ke depan ya teman-teman. Jadi dari pagi ini sudah kayak gasing ya. Kalau pas kena hari libur, pokoknya kita gercep beres-beres mumpung waktunya ada. Dan seperti biasa anak-anak juga libur di rumah dan rumahnya lumayan berhamburan ya, karena anak-anak full time di rumah. Jadi mereka mainan dan segala macam itu pasti ada hambur-hamburan mainan di dalam rumah ya teman-teman. Jadi nanti sambil saya beres-bereskan. Nah ini dia setelah selesai menyapu baru kita lap-lap ya.
Jangan lap-lap dulu baru menyapu, nanti debunya kemana-mana lagi dan bikin perabot jadi berdebu. Jadi kita nyapu dulu, setelah itu kita lap-lap semua perabot yang ada di dalam rumah ya. Ini berdebu sekali, kalau setiap habis menyapu pasti kita lap-lap semuanya supaya debunya tidak menumpuk teman-teman ya. Jadi kurang enak dipandang kalau perabot yang berbahan maksudnya berwarna berwarna yang mudah kotor itu kayak hitam sama putih terus berdebu, itu sangat kelihatan sekali ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin, sesering mungkin dibersihkan. Sekarang kita sambil masak ya, sambil bakar ikan teman-teman, sambil bersih-bersih. Jadi nanti bersih-bersihnya selesai, ikannya juga dimasak, baru kita makan siang ya. Sekarang saya bakar ikan dulu ya teman-teman. Ini kebetulan ikan ada yang di kulkas, jadi saya masak saja daripada mubazir ya. Dan kita bikin sayurnya cukup dengan sayur bening saja. Nanti kita bikin sambal teman-teman dan kita makan siang. Masya Allah, cukup dengan menu sederhana, tapi semua gizinya terpenuhi ya. Dan ini juga makanan anak-anak paling senang. Ikannya sudah masak dan bakar-bakarnya selesai. Karena bakar-bakarnya sudah selesai, kita lanjut cuci-cuci teman-teman. Sengaja saya mencucinya agak siangan karena tadi mau bakar ikan ya teman-teman. Kalau saya mencuci dan menjemur terus setelah itu saya bakar ikan, maka semua bajuku yang saya jemur itu akan berbau asap. Jadi bisa-bisa kita mengkondisikan pekerjaan yang mana yang lebih dahulu dilakukan. Meskipun harinya panas ya, tapi karena saya sudah planning mau bikin ikan bakar kemarin, jadi cucinya ditunda dulu. Jadi nanti setelah ikannya sudah masak, bakar-bakarnya selesai, baru kita mencuci supaya pakaiannya tidak terkontaminasi sama asap ya. Karena tempat saya bakar ikan sama tempat jemur itu sangat dekat sekali, jadi sedikit banyaknya pasti akan berbau asap teman-teman. Sekarang cuci-cucinya sudah selesai, jadi tadi itu mesin cucinya mencuci dan tangan saya juga mencuci. Kebetulan tadi banyak pakaian yang sudah disortir yang tidak boleh masuk di mesin cuci ya teman-teman, jadi saya cuci pakai tangan, cuci manual. Jadi nanti sambil tadi itu sudah selesai, cucian di mesin selesai, cucian manual juga selesai. Jadi yang manual tadi setelah selesai dibilas, saya molto dan saya masukkan ke dalam mesin untuk dikeringkan ya teman-teman. Jadi nanti biar keringnya bersamaan, tidak ada pakaian yang tertinggal dalam keadaan basah. Jadi sambil menunggu pakaian yang dicuci manual tadi kering, saya jemur yang kloter pertama ya. Jadi kita jemur-jemur mumpung harinya cerah. Semoga tidak ada hujan dan bisa kering semua hari ini ya teman-teman. Soalnya ini pakaian ini masih basah dan yang sudah kering itu numpuk setrikaanku di dalam ya teman-teman, satu keranjang besar. Jadi setelah mencuci nanti saya langsung menyetrika semampu saya saja dulu, tidak langsung habis. Pokoknya asal berkurang saja dulu ya teman-teman. Pokoknya yang penting tidak ada pakaian menumpuk. Kalau pakaian kotor menumpuk bau kan. Kalau pakaian bersih yang numpuk nggak apa-apa. Nanti kita sambil duduk-duduk manja, sambil nonton, sambil menyetrika. Dan kita lanjut jemur-jemur dulu ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi menyetrika. Ini dia setrikaanku ya teman-teman. Lumayan banyak ya, tapi saya tetap mencintai pekerjaanku serempong apapun itu ya. Namanya di rumah, daripada saya pakai baju tidak disetrika, mendingan saya capek tapi nanti setelah mandi pakai baju disetrika itu punya rasa nyaman sendiri ya teman-teman, pakai baju yang rapi. Apalagi kayak daster seperti itu, kalau tidak disetrika itu kusut sekali ya teman-teman. Rasanya tidak seperti kalau dipakai tidak rapi begitu. Jadi saya setrika meskipun hanya sekedar gosok-gosok dengan setrika panas, tidak harus rapi, yang penting sudah kena gosokan sedikit teman-teman. Jadi tidak terlalu kumal juga, enak dipakai. Jadi ini adalah pakaian dinas ibu-ibu di rumah ya. Jadi kita buat senyaman mungkin supaya kita enak beraktivitas di rumah meskipun hanya dasteran tapi bajunya tetap rapi. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video singkat saya hari ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa jadi motivasi ibu-ibu di rumah untuk selalu setia membersamai keluarga di rumah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan selama video ini berlangsung. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di next video dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.